pagi anak-anak kami, salam sehat. Kita lanjutkan bab 6, bab terakhir yaitu data berdistribusi normal. Kalau dia disebut distribusi normal, kalau ada kurva normal, artinya di situ adalah jika distribusi simetris, jika rata-rata dan modusnya bernilai sama. Jadi kalau ada data-data statistik, kalau rata-rata sama dengan senilai dengan modus, maka dia berdistribusi normal. Nah, kalau untuk menentukan distribusi normal, fungsinya itu adalah rumusnya adalah fx sama dengan 1 per torsi akar 2pi E pangkat min setengah kali X dikurang X rata-rata per torsi tutup kurung kuadrat. Saya ulangi, lihat di bukumu, ada di bukumu itu, di buku paket. Fx sama dengan 1 per torsi akar 2pi kali E pangkat min setengah kali X dikurang rata-rata per torsi tutup kurung kuadrat untuk X-nya tak terhingga sampai dengan minus tak terhingga. Keterangan X nilai data apa yang ditanyakan. Pi itu ketetapan 3,14 atau 22/7. Torsi sama dengan simpangan baku. Sedangkan mu adalah rata-rata. Epsilon adalah ketetapan 2,71828 atau pembulatan 2,72. Contoh. Untuk lulus mata pelajaran matematika minat, Budi harus mendapatkan minimal 75. Apabila diketahui rata-rata nilai matematika minat siswa kelas 12 adalah 85 dan simpangan baku 10, berapakah peluang Budi mendapat nilai tepat 75? Jawab. X 85, rata-rata 85, X 75 harus mendapatkan 75, simpangan baku atau torsi sama dengan 10, masuk ke rumus. Fx sama dengan 1 per torsi akar 2pi kali epsilon pangkat min setengah kali dalam kurung X dikurang rata-rata per torsi tutup kurung kuadrat. Masukkan harga-harganya 1 per 10 akar 2 kali 3,14 kali ketetapan 2,72 tutup kurung pangkat min setengah kali 75 kurang 85 per 10. Ini minus 1 kuadrat 1 kali ini min setengah. Baru kita lanjutkan 1 per 10 akar 6,28 ini tadi pangkat min setengah naik menjadi 1 per 2 pangkat 72 pangkat setengah akar. Oke, ini hasilnya 6,28 kali 10 akarnya. Ini hasilnya adalah 25,05. Ini hasilnya adalah 0,6061. Hasil dari 1 dibagi 25 sama dengan 0,039 sama dengan 0,023. Jadi artinya 2,3% lah peluang si Budi tepat mempunyai nilai 75. Oke, kita lanjutkan kurva normal. Lihat ini kurva normal, ini yang kurva normal. Normal dia, jarak dari sini ke sini, nilai rata-rata sampai dengan terendah sama dengan rata-rata sampai dengan jarak tertingginya. Itulah yang disebut dengan kurva normal. Kalau ada kurva seperti ini, itu bukan kurva normal karena jarak dari rata-rata misalkan ini tidak sama dengan ini ke sini. Ini tidak kurva normal. Ini yang disebut kurva normal. Oke. Untuk menghitung nilai daripada nilai Z pada ini adalah nilai pengukuran dikurang rata-rata per simpangan baku. Karena kita di sini akan menghitung nilai Z untuk menghitung berapakah berapa probabilitas peluang untuk mendapatkan nilai 85 ke atas, antara ini ke sini kalau ada soal seperti itu. Itu adalah Z. Untuk menentukan nilai Z yaitu nilai pengukuran dikurang rata-rata per simpangan baku, atau ini X karena nilai pengukuran tadi berapa X kurang rata-rata ini mu per simpangan baku torsi, itu simbolnya. Ingat rumus ini. Karena kalau soal biasanya ada seperti ini, menghitung langsung bisa, nggak usah pakai tabel. Tapi kalau untuk menghitung peluang atau probabilitasnya nanti pakai peluang. Untuk menghitung nilai Z,
seperti ini. Untuk menentukan nilai Z, contoh, PZ lebih besar dari 2,05. Ini sama dengan cara untuk menentukan seperti ini. P, lihat catatanmu ada contoh-contoh seperti ini nanti. Z lebih besar 0 dikurang P, Z lebih besar 0 dikurang lebih kecil dari 2,05. Saya ulangi, kalau untuk menghitungkan PZ, misalkan 3,00, itu sama dengan PZ lebih besar 0 kurang PZ lebih besar 0 lebih kecil dari 3,00. Itu udah ketetapan. Oke, sama dengan PZ lebih besar 0. PZ nilai Z sama dengan 0. Kita lihat tabel ini di buku, saya lihat lihat halaman terakhirnya. Ada di situ daftar tabel. Oke, ini distribusi normal halaman 209. Catatanmu. Oke, di situ kalau dia 0, ini 0,0, PZ 0,5. Ini 0,5. Bisa dilihat 0,5. Itulah Z 0,5. 00, itulah untuk 0. Oke, saya kembalikan ke sini lagi. Dikurang ini PZ 2,05 dikurang 0. Ini rumus. Kalau ini 3, ini 1, berarti Z 3,00 dikurang Z 1,00. Kalau ada seperti ini simbol. Nah, kita lihat 2,05. Kita lihat halaman berikutnya 2. Di sini minus 0 sampai dengan minus 3. Di sini nanti yang positif 0 sampai dengan, kita lanjutkan lagi yang itu tadi, ini Z 2,05 dikurang Z, 0. Kita lihat 2,05. 2 ini lihat 2,0. 5 lihat di sini di atas. Hubungkan antara ini mendapat 9,798 ini. 0,9798. Itulah untuk 2,05. Saya ulangi, 2,0 ini baru 5 lihat dari atas. Hubungkan antara horizontal dan vertikalnya. Hubungkan, itulah nilainya 0,9798. Inilah dia dikurang karena 0 PJ 0 sudah ketetapan 0,500. Udah tahulah kita itu 0,500. Kita kurangkan, ini dikurang ini 0,4798. Oke, berarti 0,500 dikurang 0,478 adalah ini 0,0202. Inilah dia nilainya 0,0202. Oke, B, PZ lebih besar 1,00 lebih kecil dari 3,00. Kita lihat, ini artinya ini dikurang ini. PZ 3,00 dikurang PZ 1,00. 3,00 lihat ini 3,00 langsung 9987. 9987 dikurang P 1,00. 1,00 di situ lihat di tabelnya 0,8413. Ini dia dikurangkan 0,1574. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalkan di sini PZ lebih besar dari minus 1,00 lebih kecil dari 2,47. Kalau ada negatif berarti dia antara negatif dan 0, antara 0 dan positif. Jadi kita pisah dua bagian. Kalau ada antara negatif, tapi kalau antara negatif misalkan negatif 3,00 dengan negatif 1,00 langsung itu dihitung PZ min 1,00 dikurang PZ min 3,00. Kalau negatif. Karena ini adalah irisan, ada gabungan antara negatif dan positif, kita hubungkan negatif dengan 0 dengan positifnya. Begitu. Berarti dari sini PZ lebih besar dari min 1,05 lebih kecil 0 ditambah dari 0 ke 2,42. Ini bagaimana cara perhitungannya? Ya sama aja seperti yang contoh ini. Ini Z0 dikurang min 1,05. Baru yang ini PZ 2,42
dikurang P Z0. Sama seperti melihat tabel halaman 209 dan 210. Caranya udah saya lihat tadi bahwa nilai hitungan ini ini PZ0 yaitu 0,500 dikurang min 1,05. Bagaimana melihat min 1,0? Min 1,0 lihat, baru 5-nya lihat dari atas, hubungkan. Nilainya adalah 0,1469. Hasilnya 0,3531 untuk ini. Sekarang yang ini 2,42. Nilainya itu lihat halaman 210, 0,9922 dikurang Z0 0,500. Hasilnya 0,4922 ditambah 0,3 menjadi 0,8453. Itulah melihat tabel nilai Z. Kita lanjutkan. Contoh berikutnya. Contoh. Diameter bagian dalam ring piston menyebar normal dengan rata-rata 10 cm dan simpangan baku 0,3 cm. Jika diproduksi 1000 buah ring, tentukanlah A. Berapa persen ring yang diameternya bagian dalam lebih dari 10,75 cm? B. Berapa probabilitas atau peluang bahwa sebuah ring akan mempunyai bagian dalam antara 9,97 cm dan 10,03 cm? C. Berapa banyak ring yang diameter bagian dalamnya lebih dari 10,35 cm? D. Berapa banyak ring yang diameter bagian dalamnya antara 10,35 dan 10,75 cm? Jawab. Selalu pakai rumus kita mencari Z. Z sama dengan X dikurang rata-rata per simpangan baku. Yang A tadi 10,75 dikurang rata-ratanya adalah 10. Oke, per simpangan bakunya adalah 0,3. Oke, sama dengan 0,75 per 0,3 sama dengan